Proyek LRT yang menelan anggaran 32,5 triliun rupiah disebut sebagai proyek salah kedaden. Selain molor sekitar 4 tahun, sejumlah masalah yang mengancam keselamatan penumpang hingga saat ini belum terselesaikan. Proyek prestisius Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang menilai anggaran 32,5 triliun rupiah disebut sebagai proyek salah kedaden. Yang mengkritik bukan orang sembarangan, melainkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Dalam bahasa Jawa, salah kedaden bermakna salah kejadian. Sejumlah permasalahan disorot oleh Kartika, mulai dari jembatan lengkung atau longspan Gatot Subroto Kuningan yang dinilainya salah desain, spesifikasi LRT yang berbeda-beda, hingga tidak adanya integrator. Masalah dalam proyek LRT sejatinya tercium sejak lama, salah satunya terindikasi dari molornya proyek dengan rute 44,43 km ini. Proyek LRT dimulai sejak tahun 2015 dan ditargetkan selesai 2018, namun mundur menjadi tahun 2019. Mundur lagi dan lagi hingga tahun 2023. Hal ini memicu pembekakan biaya dari 29,9 triliun rupiah menjadi 32,5 triliun rupiah. Indikasi kedua, panjangnya waktu uji coba. Uji coba LRT dimulai tahun 2020 dan terus berlangsung hingga saat ini, bahkan diwarnai tabrakan antar LRT. Hal ini mensiratkan ada masalah yang belum terselesaikan. Uji coba dengan penumpang sejak 12 Juli lalu sempat dihentikan dengan alasan perbaikan software. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut mencoba LRT menilai suatu hal yang wajar jika terdapat sejumlah kekurangan. Ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka, konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Secara teknis, jembatan lengkung 148 meter di Gatot Subroto Kuningan memang kurang lebar. Jari-jari longspan seharusnya 300 meter, namun menyusut menjadi 115 meter karena keterbatasan lahan. Hal ini menyebabkan LRT harus mengurangi kecepatan saat melintas hingga 20 km per jam. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan penurunan kecepatan di tikungan adalah hal yang wajar. Saya nggak ngomong salah dan benar, ya, tetapi adalah satu kelaziman bahwa pada satu tikungan harus ada solusi. Ya, coba bayangin kalau di tengah-tengahnya ada kolom atau bikin empat, suruh berhenti. Ya itu solusi desain yang optimum. Saya nggak katakan itu maksimal. Jadi kalau saya bisa katakan tidak salah. Itulah solusi desain. Ini desainer ternama itu. Yang namanya desain itu memang dengan hambatan. Lalu arsitek, engineer mencari solusi. Jadi kalau saya sih sebagai engineer juga mengapresiasi satu karya anak bangsa, desain wanita dari Bandung dengan panjang dan tikungan pertama kali. Pakar kebijakan publik yang juga mantan Komite Pengawas LRT Jabodebek Agus Pambagio mengamini sejumlah kritikan Wamen BUMN. Ia meminta PT KAI tidak buru-buru mengoperasikan LRT karena keselamatan penumpang menjadi taruhannya. Ya kalau dipaksakan terserah, nanti kalau ada apa-apa ya harus ada yang bertanggung jawab.
kan belum selesai tuh konektivitasnya. Ya kan, jadi jangan buru-buru lah. Kita itu senangnya cepat, tapi tidak memikirkan setelah itu bagaimana pemeliharaannya, keselamatannya. Belum dipikir, yang penting bergaya. Melakukan groundbreaking, lalu melakukan gunting pita, jalan. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau nanggung? Saya sih ingatkan saja, nggak usah buru-buru. Kalau memang sudah selesai sebelum tanggal 18 ya jalankan. Tapi kalau belum jangan coba-coba. Masalah koneksitas antara kereta dengan sinyal sebenarnya sudah terpantau sejak awal. Pasalnya, gerbong LRT memiliki spesifikasi berbeda-beda sehingga menyulitkan koneksitas dengan perangkat lunak yang digunakan. Dari awal kita bilang bahwa Inka itu baru bisa membuat badannya saja sama boginya. Tetapi instrumennya itu kebanyakan masih impor. Nah, importnya itu yang harus diawasi. Karena impor itu bisa dari satu pabrik, lain pabrik, begitu digabung, tidak connect. Nah, itu yang terjadi. Ketidakkonekan ini sudah kita ingatkan. Jadi sebaiknya untuk alat-alat elektronik, terus lalu sebagai kabel itu ya harus satu pabrik atau pabrik afiliasi, sehingga memudahkan kontaknya. Memang kemungkinan mahal harganya, tapi yang penting kan safety. Meski terdapat sejumlah permasalahan, namun sebagian besar warga Jabodebek sepertinya tidak peduli. Mereka antusias menyambut beroperasinya LRT dan ingin segera mencobanya. Sebagai masyarakat yang senang dengan adanya moda transportasi yang luar biasa, pasti kami berharap itu tidak ada masalah sih. Artinya senang dan memang kami menunggu itu. Sebenarnya sih tertarik, cuman karena ada beberapa masalah jadi ya mungkin nanti. Tentu saja masih tertarik ya, walaupun ada kendala ya namanya hal yang baru pasti ditemukan kendala dan pasti akan ada penyelesaiannya. Mungkin ada kekhawatiran kali ya, takutnya ada yang karena kurang koordinasi jadinya takut ada yang lebih kesananya agak kurang percaya aja sih. Sebagai pembayar pajak, tentunya kita berharap proyek 32,5 triliun rupiah ini benar-benar memberikan manfaat tanpa harus menggadaikan keselamatan.